Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dari ketaatannya pada suami, ibu istri solihah ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata ini tertulis dalam kitab Ukudulu Jain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini cukup populer karena merupakan salah satu kitab yang membahas tentang tata cara hidup berumah tangga yang islami. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, terdapatlah sepasang suami istri yang solih dan solihah. Sang istri ini begitu taat kepada suaminya. Suatu hari, sang suami hendak berangkat memenuhi panggilan suci untuk berjihad. Sebelum berangkat, sang suami berpesan pada istrinya, "Istriku tersayang yang kucintai, aku akan pergi untuk berjihad meninggikan kalimat-kalimat Allah. Sebelum aku kembali pulang, kamu jangan keluar rumah atau pergi kemanapun." Setelah berpesan demikian pada istrinya, berangkatlah sang suami menuju medan jihad. Sang istri berjanji untuk tidak keluar rumah hingga sang suami kembali dari berjihad. Beberapa hari berlalu, datanglah seorang utusan dari keluarga sang istri tersebut dan mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit keras. Utusan tersebut mengatakan pada wanita solihah itu untuk segera menjenguk ibunya. "Ibumu saat ini sedang sakit keras, jenguklah dia sekarang," kata utusan tersebut. Dengan gelisah, wanita solihah tersebut menjawab, "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya tidak mau menjenguk, tapi saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Tolong sampaikan permohonan maaf dan salam saya pada ibu," tutur wanita tersebut kepada utusan keluarganya. Si utusan pun pulang kembali tanpa membawa wanita tersebut. Hari-hari berlalu dan sang suami yang berjihad belum juga pulang. Hingga suatu hari, utusan itu datang kembali dan mengabarkan bahwa ibu wanita tersebut meninggal dunia. Betapa sedih perasaan wanita tersebut. Air matanya mengalir mendengar kabar ibu yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Bahkan di saat terakhirnya, dia tidak berada di sampingnya. Utusan tersebut berkata, "Sekarang ibumu telah tiada. Datanglah untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum beliau akan dikebumikan hari ini." Namun sambil menangis terseduh-seduh, wanita ini berkata, "Bukannya saya tidak mencintai ibu saya, tapi saya memegang amanah suami saya untuk tidak keluar rumah hingga dia pulang dan memberi saya izin." Dengan berat, utusan tersebut pun pulang. Mungkin karena kesal dan heran dengan sikap wanita tersebut yang tidak mau datang walaupun ibunya sakit keras hingga meninggal dunia, dia adukan masalah tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nada sedikit kesal ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, wanita itu sangat keterlaluan. Dari mulai ibunya sakit hingga meninggal dunia dia tidak mau datang untuk menemui ibunya." Rasulullah bertanya, "Kenapa dia tidak mau datang?" Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan izin untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang dari berjihad. Jawab utusan yang mengadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian beliau berkata, "Dosa-dosa ibu wanita tersebut diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mempunyai seorang puteri yang sangat taat terhadap suaminya." Hikmah dari kisah ini adalah agar setiap wanita selalu taat pada suaminya selama apa yang diperintahkan suaminya bukan untuk mengingkari ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi seorang istri, hak suamilah yang paling pertama dan utama harus dipenuhi. Sedangkan bagi seorang suami, ibunyalah yang harus lebih diutamakan. Berkat kesetiaan dan ketaatan seorang istri pada suami dalam menjaga amanah sang suami pada kisah ini, telah menghantarkan ibunya sang istri mendapatkan berkah yang luar biasa dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hikmah Kisah Channel berbagi kisah-kisah menakjubkan sehingga kita bisa mengambil hikmah dan itibar dari kisah-kisah tersebut. Silahkan klik subscribe, like and share agar kita bisa berbagi kebaikan dan amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.